Luar biasa, dan kami sangat menganjurkan Propmed juga menyelenggarakan seminar seperti ini di luar Fakultas Kedokteran. Dinas Kesehatan Sleman kemarin tanggal berapa ya kita Mbak Tias? Tanggal 30 November menyelenggarakan di Fakultas Filsafat UGM. Dan di sana mahasiswanya domblong semua. Kalau di sini yang ikut mahasiswa kedokteran masih bisa paham gitu ya. Teman-teman komunitas ini semua orang-orang yang aware dan paham tentang itu. Tetapi kita harus membuat seperti ini rutin untuk yang fakultas bukan kesehatan. Oke. Next, pembicara terakhir di sesi pertama adalah Dr. Ida Savitri Laksanawati, spesialis anak konsultan. Beliau adalah member of Indonesian Pediatric Society, Chair Center of Child Health, Universitas Gadjah Mada, Chair Indonesian Society of Infection Control, member of Asian Society of Pediatric Infectious Disease, dan member of International Society of Infectious Disease. Beliau akan membawakan tata laksana bayi dan anak dengan HIV akut dan jangka panjang. Dr. Ida, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Seruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Doni, Pusat Kedokteran Tropis yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi di hari ini, dan juga apresiasi untuk semua teman-teman yang hari ini hadir, sahabat-sahabat kami yang selama ini juga bergerak di penanganan HIV. Waktunya pendek, jadi saya akan pilih-pilih saja yang pada hari ini akan berfokus pada bagaimana pendekatan diagnosis pada bayi dan anak, karena agak-agak beda dan ya sedikit lebih tricky begitu dibandingkan yang dewasa. Kemudian memilih terapi, menetapkan kapan harus diterapi, dan isu yang sekarang ini kami mulai dapat adalah gagal terapi ya. Ini sedikit saja tentang data kasus baru, kemudian meninggal di Indonesia dari tahun 90-an sampai 2019 gitu ya. Nah, maaf ya, ini menarik ya untuk prevalensi kasus HIV pada balita di Indonesia. Kalau kita lihat yang merah ini kan Indonesia, trennya itu meningkat. Sementara di Asia Tenggara trennya turun. Tapi kita mesti melihatnya dari sisi yang optimis ya, yang positif. Artinya mungkin saja ini karena tadi akses ke vaskes bagus, pencarian tadi ya, Bu Yandri kan nyari-nyari gitu ya, pencarian, kemudian juga aktivitas dari teman-teman yang memang mendorong agar lebih cepat atau lebih awal dilakukan deteksi itu lebih baik, sehingga kita mendapatkan data bahwa di tempat kita itu tinggi ya. Ini satu yang harus kita lihat dari sisi yang itu gitu ya. Karena di sisi lain di Southeast Asia turun ya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa ketika kita bisa melakukan upaya-upaya yang lebih awal, lebih dini, dalam hal ini adalah program PMTCT ya, pencegahan penularan dari ibu ke anak, ternyata memang kalau kita lihat ini jumlah kasus baru ketika tidak dilakukan program PPIA itu seperti ini trennya, tapi kalau kita sudah melakukan PPIA lebih landai. Memang meningkat tetapi lebih landai dibandingkan kalau kita tidak melakukan. Nah, secara global vertical transmission, jadi kalau anak itu memang 90% lebih penularannya terjadi secara vertikal dari ibu ya yang melahirkan. Seperti tadi agak beda dengan dewasa. Ini kira-kira 29,84%, ini termasuk yang lewat mungkin masih memberikan ASI, mungkin pada saat persalinan konangannya itu baru pada saat hamil trimester 3, belum dalam ARV, sehingga terjadi penularannya pada saat persalinan ya, dan seterusnya. Ini kira-kira 29,84%. Kematian lebih tinggi di usia dewasa dibandingkan anak. Ini data tadi Bu Rini juga sudah menyampaikan ya, kalau di data ini yang paling tinggi itu di Kota Jogja ya. Padahal tadi kayaknya Bu Rini Sleman deh yang paling tinggi ya. Berarti dinamis ya datanya ya, bergerak terus. Ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk anak itu memang transmisinya secara vertikal ya.
Dan hanya sedikit saja yang melalui transmisi horizontal, baik itu melalui transfusi darah, jarum suntik, pemakaian jarum suntik bersama ataupun hubungan seksual. Kami ada data di Sarjito adalah 1-2 yang transmisinya horizontal ya, melalui hubungan seksual. Tapi selebihnya adalah transmisi vertikal. Kalau di Afrika proporsinya agak lebih tinggi ya, yang horizontal bisa mencapai 20-25%. Ya, tapi kalau di Indonesia masih relatif kecil. Nah, ini satu model tadi Bu Yanti kan menyampaikan tuh, kalau orang dewasa fase yang paling infeksius adalah kalau retroviral syndrome ya, waktunya kira-kira bulanan ya Dr. Riandri. Nah, di anak itu kita mengenal ada anak-anak yang dalam waktu relatif singkat itu menunjukkan gejala-gejala terinfeksi HIV. Tapi sebetulnya sebagian besar masuk yang di kelompok ini, yang intermediate ini, 70%. Dia munculnya kapan? Munculnya setelah usia 1 tahun. Jadi memang agak sulit karena di 6 bulan pertama tuh anaknya tumbuh bagus banget. Pertumbuhan berat badan oke, ya, lain-lainnya oke. Baru setelah lewat 6 bulan, ya mulailah ya berat badannya tidak naik, sering kena infeksi saluran pernafasan akut, ya, mungkin dirawat dengan pneumonia. Nah, jika ada 2 episode pneumonia yang membutuhkan perawatan di usia 1 tahun, itu sudah patut kita curigai sebagai bocah ini ada sesuatu nih. Kan harusnya kalau anak sehat ya batuk pilek tuh normal ya. Normal anak balita itu mengalami episode batuk pilek 3 kali dalam setahun, diare 3 kali dalam setahun, tapi dia akan sembuh dalam waktu yang singkat, 5 hari selesai. Ya. Tapi kalau sampai harus dirawat dengan pneumonia berat dan 2 episode dalam 1 tahun di atas usia 6 bulan, kita harus sudah waspada. Ini ada sesuatu dengan imunnya. Nah, yang kita cari kemana gitu ya, seperti itu. Sebagian akan berkembang menjadi kelompok yang slow progressor. Ini 10% saja dan kita menemukan itu juga ya Mbak Mada dan teman-teman ya, Mas Ragil, Mas Bayu, Mbak Indah segala macam. Ada nih yang baru ketahuan 14 tahun ya. Sebelumnya baik-baik saja, 14 tahun baru. Ya. Dan itu munculnya adalah sebagai penyakit-penyakit yang kita nggak menduga awalnya bahwa itu berakhir dengan HIV. Ya. Tapi ini sedikit saja. Nah, urusan mendiagnosis itu juga agak tricky ya pada anak karena kita mesti melihat dulu nih umur berapa gitu ya. Kurang dari 18 bulan atau lebih dari 18 bulan. Kenapa mesti dibedain seperti itu? Karena tadi penularannya sebagian besar secara vertikal, berarti kan ada antibodi dari ibunya yang ditransfer ke bayinya. Nah, antibodi itu dari ibunya akan tetap terdeteksi sampai usia 18 bulan. Artinya kalau kita mau mendiagnosis, tapi yang kita punya tesnya hanya berdasarkan antibodi, ya itu belum mengkonfirmasi. Ya. Itu kita penting di situ mengetahui. Nah, ini repotnya juga karena uji virologi untuk anak-anak yang di bawah 18 bulan itu kan hanya tersedia di rumah sakit tersier PPK 3. Ini juga menjadi tantangan, apalagi sekarang semua harus pakai EID, Early Infant Detection, ya, yang itu semua spesimennya harus dikirim ke lab rujukan. Hasilnya kapan? Ya, paling cepat 3 minggu, paling lama 3 bulan. Wah, ini terlambat banget ya, kan kasihan bayinya, kan harusnya dia dibutuhkan kepastian supaya nanti ini terinfeksi atau tidak. Karena kalau dia tidak terinfeksi, dia harus sudah memulai diberikan imunisasi. Karena itu menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan imunisasi. Ketika kita masih menunggu hasil ini, ya kita terpaksa menunda beberapa vaksinasi, terutama vaksinasi yang berasal dari vaksin hidup. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Diagnosisnya jadi agak kurang pasti ya, kalau kita tidak mendapatkan tes yang sesuai dengan usianya. Ya. Ini diagnosis pasti tidak adanya infeksi pada bayi yang tanpa ASI itu memang tadi
harus mengacu pada beberapa hasil seperti ini ya. Kalau serologi ya sebaiknya di atas 6 bulan. Ini contoh kalau uji virologis tersedia, alhamdulillah nih teman-teman biasanya kalau ada bayi gitu lahir dari ibu HIV positif ya sudah kirim saja ke Stadion, nanti kita akan lakukan uji virologis ya seperti itu. Jadi kita lihat di usia 6 sampai 8 minggu positif atau tidak ya, mendapat ASI atau tidak. Ini kita lakukan seperti ini ya. Nah ini repotnya juga kadang-kadang uji virologis itu sebetulnya ada di tersedia di rumah sakit tersier, tetapi kan reagennya apa nih? Bahasa Inggrisnya apa nih? Nyok-nyok. Nyok ada, nyok enggak ya. Kalau enggak ada, nah itu jadi tertunda lagi untuk bisa mendapatkan kepastian, dan itu biasanya ibunya udah khawatir banget, gimana dok hasilnya? Ya kita mohon maaf nih reagen lagi kosong gitu ya. Reagennya enggak ada atau hasilnya lama. Ini masih menjadi tantangan karena sebetulnya tadi begitu terdiagnosis cepat ya kita harus memulai terapi. Sekarang ini kebijakannya seperti itu, tidak melihat, tidak memandang berapa CD4, begitu terdiagnosis harus kita mulai terapi ARV. Tapi ketika hasilnya itu lama ya ini menjadi persoalan tersendiri. Kita masih juga di dalam panduan di PMK, kalau kita berada di tempat yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan testing antibody ataupun virologi, kalau di Jogja ini alhamdulillah ya, kita bisa ini melakukan diagnosis presumtif, namanya menduga, membuat dugaan ya. Kapan kita menduga ya tadi, kalau ada gejala kandidiasis oral ya, sariawan di mulut yang luas, pneumonia berat tadi sudah saya sampaikan, atau sakit berat seperti sepsis ya. Atau tadi ada pneumonia pneumocystis ya, ada gizi buruk yang tidak bisa dijelaskan ya, diare persisten dan seterusnya, mirip-mirip dengan gejala klinis dewasa sebetulnya kalau 3 dan 4-nya pada anak ya. Atau kalau ada informasi ini ibunya meninggal ya, diduga. Nah, ini kita juga patut kemudian melakukan satu diagnosis presumtif atau dugaan. Lalu kapan memulai terapi? Nah, jadi terapi ART itu sifatnya nggak pernah emergency ya. Jadi sekalipun sudah tadi ya sudah terdiagnosis, tidak harus kemudian hari itu, karena kita harus memastikan ya ada infeksi oportunistiknya enggak, ada TB-nya enggak gitu ya. Kemudian memastikan bahwa pengasuh ya, orang tua, caregiver itu memahami ya. Karena kalau bayi umur 8 bulan atau 18 bulan itu kita kan konselingnya kepada caregivernya. Jadi pastikan dulu bahwa tadi ya siap ya memahami ya, monitor nanti efek sampingnya, kemudian terjadinya iris, ya, kemudian juga memonitor pertumbuhan perkembangannya, memilih nutrisi yang paling tepat ya, dan seterusnya. Kenapa ya? Karena tadi kita berharap dengan makin cepat kita bisa memberikan terapi ARV, nanti survivalnya ya, kesintasan hidupnya akan makin baik, dan itu sudah dibuktikan di banyak penelitian ya, makin cepat kita melakukan pemberian terapi ARV maka survivalnya makin baik. Nah ini persiapannya untuk para orang tua maupun para pengasuh ya. Mereka harus paham bahwa ini obat ini diminum seumur hidup ya, gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yandri. Jadi kepatuhan, kesiapan pengasuhnya, siapa yang memastikan bahwa obat ini diminum dengan baik. Ini kita di lapangan betul-betul kami sangat terbantu teman-teman di Victory Plus yang pokoknya saben ada yang ini obatnya masih sisa-sisa, saya langsung di grup nih. Halo tolong ini obatnya masih banyak kan, dikunjungi ya, karena tadi ya kepatuhan itu memang sangat menentukan. Kemudian komplikasi karena obat jangka panjang pasti suatu ketika akan ada komplikasi. Kemudian interaksi dengan obat lain khususnya kalau dalam waktu yang bersamaan dijumpai beberapa infeksi oportunistik. Obat ARV, obat TB, profilaksis kotrimoxazol, ya belum lagi
beberapa pasien anak itu juga dengan riwayat kejang berulang, dia dapat obat anti epilepsi misalnya seperti itu, jadi obatnya banyak banget. Nah ini juga kita harus memonitor. Ya. ARV backbone-nya adalah 2 NRTI plus ya, bisa golongan apa integrase inhibitor atau NNRTI ataupun protease inhibitor. Ini adalah regimennya tadi sama dengan yang sudah sampaikan Dr. Yandri. Ini regimen yang tersedia saat ini. Yang masih jadi persoalan adalah saya rasa dari zaman dulu sampai sekarang ini nggak pernah membaik. Bu Yandri ini sebagai komli juga di KPAI ya, KPAI apa? Iya, itu kan regimen untuk anak itu masih sangat kurang ya. Pernah ada obat Aluvia pediatrik ya, nggak sampai berapa tahun Mbak Manda sudah hilang dari peredaran. Jadi kasihan banget, bayangkan anak-anak yang harus minum obat itu Aluvia gedenya kan sejempol gini ya, dan nggak boleh diputar-putar lagi. Nah itu betul-betul jadi challenge luar biasa. Ini adalah rekomendasi terbaru, jadi rekomendasi untuk ARV pada anak juga mengalami perubahan-perubahan. Ya. Sekarang kita kalau tergantung usianya di bawah 3 tahun, atau 3 tahun sampai 10 tahun, ya regimennya itu menyesuaikan ada tidaknya koinfeksi dengan TB. Jadi TB dan HIV 2 sisi mata uang yang sama, jadi kami kalau ada pasien TB juga langsung kita periksa untuk HIV-nya. Kita juga sudah menggunakan regimen berbasis DTG juga untuk anak. Ya. Nah, ya itu tadi untuk anak ya. Bagaimana dengan bayi lahir dari ibu HIV/AIDS atau BIHA? Nah ini juga menjadi tantangan selain tadi kapan dia harus dikonfirmasi terinfeksi atau tidak menggunakan uji virologis, kita juga harus memberikan konseling apakah akan memberikan ASI eksklusif atau PASI. Ya. Kalau PASI maka harus terpenuhi syarat-syaratnya yang disebut sebagai AFAS. Ya. Nah, ada risiko untuk memberikan ASI karena beberapa ibu juga bersikeras memberikan ASI ya. Ada pasangan muda yang bersikeras memberikan ASI karena tidak mau diketahui oleh eyangnya. Karena kalau dia memilih PASI padahal dia produksi ASI-nya ada, jadi ditanyakan, kok nggak mau berikan ASI, bukankah ASI adalah makanan terbaik untuk bayi gitu kan. Jadi dia bersikeras memberikan ASI, ya tidak apa-apa, itu kan kita bisa memberikan konseling. Silahkan, tapi harus eksklusif, harus memahami untuk tidak terjadi lecet ya, misalnya mastitis dan sebagainya, karena itu juga merupakan salah satu risiko penularan ya. Ada sekitar mungkin 10-13% yang terjadi transmisinya melalui pemberian ASI. Ya. Tapi itu sekali lagi adalah pilihan dan kita harus menghargai pilihan-pilihan tersebut dan menjelaskan bagaimana konsekuensinya. Yang terbanyak adalah yang memberikan PASI ya, dengan harus terpenuhnya ini AFAS ya, jadi acceptable ya, diterima oleh keluarganya, visible, bisa membeli dengan baik, memberikan susu formulnya juga dengan takaran yang benar, tidak mix ya, tidak diberikan ASI dan susu formula, dan harus terus ya sustain, dan diberikan juga harus dengan safe ya, seperti itu. Dan sekali lagi ini semua kaitannya adalah dengan konseling. Jadi kita harus betul-betul memberikan konseling yang kuat agar tadi ya tercapai apa yang kita harapkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Kemudian profilaksis. Jadi bayi yang lahir dari ibu dengan HIV itu harus mendapatkan profilaksis sidofudin dalam 24 jam pertama maksimal atau 72 jam. Ya, harus sudah diberikan. Kalau ibunya tadi termasuk yang memilih bersikeras untuk memberikan ASI, maka kombinasinya adalah sidofudin dan nevirapin. Diberikan selama 6 minggu, karena pada saat usia 6 minggu nanti bayinya harus dites, seperti itu. Ya. Kemudian profilaksis cotrimoxazole, ini Bu Yandri sudah menyinggung pentingnya cotrimoxazole diberikan karena dia mampu untuk diharapkan untuk mencegah kejadian PCP ya, dan juga misalnya TB dan seterusnya. Nah ini adalah dosis yang perlu diberikan untuk anak. Kita lihat ya, ini
di bawah 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, jumlah CD4-nya berapa, maka nanti dosisnya akan menyesuaikan. Jadi memang kalau anak itu sangat bergantung pada tadi ya usia, kemudian berat badannya, karena takaran atau dosisnya menjadi sedikit berubah-ubah ya dibandingkan usia dewasa yang cenderung fix ya dosisnya itu. Nah, 1 menit lagi dok. Ya, kemudian ini bagian terakhir imunisasi. Ya, sekali lagi bahwa BIH atau anak yang terinfeksi HIV juga berhak mendapatkan imunisasi. Nah ini menjadi penting tadi ya statusnya, kepastian statusnya. Karena apa? Karena ini IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi apa saja yang boleh diberikan. Ya, BCG khususnya itu hanya boleh diberikan kalau sudah ada bukti tidak terinfeksi. Kita tahu BCG harusnya diberikan di usia kurang dari 2 bulan. Tapi mengingat tadi ada waktu 6 minggu baru dites, hasilnya 1 bulan atau 3 bulan, jadi biasanya BCG akan tertunda dan itu menjadi ya bagi kami ya nanti dulu tantangannya ada tersendiri ya. Yang terakhir adalah tentang gagal terapi. Ini data di Afrika. Gagal terapi sekitar 22,6%. Kalau penelitian di RSCM 33%. Kami sedang melakukan penelitian bersama teman-teman residen untuk melihat berapa gagal terapi di pasien-pasien di Sarjito. Yang paling banyak gagal imunologis. Ini juga sebenarnya menggambarkan bahwa deteksi viral load, karena kan gagal itu utamanya layer pertamanya kan gagal virologis dulu. Ya, di tingkat virusnya, kemudian imunologis baru di tingkat klinis. Ya, ternyata kondisi kita mungkin mirip-mirip. Kita mungkin akan sangat sedikit yang bisa terdeteksi secara virologis karena akses ke virologis itu kan sulit ya. Yang terbanyak dideteksi sudah karena CD4-nya turun, tapi itu sebenarnya sudah agak-agak terlambat ya, seperti itu. Apalagi kalau sudah sampai gagal klinis ya, dia muncul lagi infeksi oportunistik. Stadium klinis 3-4 di saat terdiagnosis itu juga berkorelasi terhadap kejadian gagal terapi. Ya, ini kapan? Ini sudah ada indikatornya di buku pedoman. Ya, ini juga di guideline WHO. Nah, kemudian yang penting adalah tadi masalahnya apa ya? Kalau sampai terjadi gagal terapi, gitu ya. Ya, yang paling banyak dari beberapa penelitian adalah masalah adherence atau ketaatan. Dan ini mulai kami rasakan pada anak-anak yang remaja. Karena sekitar 47%, kemarin baru dihitung nih kami di divisi infeksi, 47% sekarang di usia sekolah, remaja, SMP. Nah itu kan sudah mereka mulai mempertanyakan kenapa harus minum obat terus, yang katanya vitamin dan sebagainya. Dan kalau merasa dirinya baik-baik saja, mulai malas minum obat, bosen dan seterusnya. Jadi tantangannya adalah seperti ini. Tadi tes yang berbasis virologi untuk menentukan tadi ya kapan memulai, kemudian tadi sediaan regimen kita masih juga belum ada yang sesuai dengan anak ya. Kemudian risiko gagal terapi sudah kita jumpai, disclose ya, membuka status ini juga menjadi tantangan selain tentu saja stigma sebagaimana yang masih ada di pasien-pasien dewasa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.